Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini ketemu kembali dalam Suara Pengembalaan Gereja Isa Masih Jemaat Banyumane. Dan hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita mengkaitkan tentang misi Allah dengan akhir zaman. Banyak kita berpikir bahwa akhir zaman itu adalah ditandai dengan tanda-tanda dahsyat, hebat, luar biasa, spektakuler tentang kejadian alam semesta ini yang bergolak, seperti adanya gempa bumi, adanya kelaparan karena manusianya serakah, maka semuanya akan mementingkan diri sendiri, maka akan terjadi banyak kelaparan, banyak kekerasan terjadi, dosa merajalela dan lain sebagainya. Tetapi itu menurut Alkitab itu hanyalah sekedar permulaan dari segala zaman yang akan datang, permulaan akhir zaman, belum menjadi penuntas akhir zaman. Dan apa yang menjadi penuntas akhir zaman? Ternyata dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 14 berkata demikian, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Kalau saudara menyimak strukturnya penyampaian tentang berita akhir zaman oleh Yesus, maka tanda-tanda dari mulai perang, dari mulai terjadinya gempa, dari mulai terjadinya kelaparan dan lain sebagainya, lalu kemudian selesai disampaikan semuanya, tidak ditutup dengan kalimat akan terjadi sebuah kedatangan Tuhan dalam bentuk adalah kesudahan akhir zaman itu. Tidak. Tetapi disimpulkan oleh Tuhan bahwa semua itu hanyalah permulaan, bahwa justru ketuntasnya akhir zaman, kesudahan segala sesuatunya adalah kalau Injil kerajaan ini diberitakan kepada semua bangsa. Baru sesudah itu tiba kesudahannya. Coba pesan ini mari kita renungkan bersama-sama. Kadang-kadang kita memikirkan bahwa kita menjadi takut, kita menjadi gelisah tentang tanda-tanda zaman yang bentuknya adalah tanda zaman tentang bergolaknya alam, tentang keadaan yang semakin memburuk dan lain sebagainya. Kelaparan, kekurangan ekonomi, krisis besar di atas muka bumi, krisis energi, krisis ekonomi dan lain sebagainya, itu menjadi khawatir. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita khawatir? Tidak, jika kita tidak memberitakan Injil. Apakah kita khawatir? Tidak, ketika kita tidak menyampaikan kabar baik kepada semua bangsa. Justru ini unik. Kita menantikan kedatangan kerajaannya, kedatangan tentang Kristus, tetapi kita hanya khawatir dengan tanda-tanda lahiriah dalam bentuk hal-hal yang sangat spektakuler, yang hebat itu. Tapi kita tidak pernah khawatir. Kalau aku belum memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia, maka belum tiba kesudahnya, dan itu menjadi kekhawatiran kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca teks ini, berarti kita betul-betul harus memikirkan dan mengkhawatirkan, bukan soal tanda zaman yang lain, tapi justru khawatir kalau saya belum menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Oleh karena itu, pesan yang hari ini disampaikan adalah, kalau kita ingin mempercepat kedatangan Tuhan, mari kita bersama-sama kepada seluruh bangsa sampaikanlah, beritakanlah tentang kabar kerajaan surga sudah dekat itu, Injil Yesus. Kadang-kadang kita hanya memikirkan dalam sekup-sekup yang kecil, tetapi beranikah kita memikirkan Tuhan pikirnya adalah seluruh bangsa mendengar kabar baik. Dan apa yang kita harus lakukan untuk itu? Kalau bukan kita berani untuk menyampaikan kabar baik, baik melalui media sosial, baik melalui percakapan, ataupun kita berani mengutus orang untuk menyampaikan kabar baik ke luar negeri. Saya merindukan Ibu Bapak, mari kita bersama-sama melihat tanda kedatangan Tuhan adalah Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Sudahkah kita melakukannya? Tuhan memberkati.